Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah saya bacakan tadi yaitu surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Insyaallah kurang lebih artinya di dalam tafsir ya, atau di dalam terjemah, bukankah kebaikan bahwa kamu menghadapkan mukamu ke arah timur dan ke arah barat? Tetapi yang kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dan dia memberikan harta ya, yang dikasihinya kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Serta ia mendirikan sholat, memberikan zakat, menepati janji bila ia berjanji, dan berhati sabar atas kemiskinan, kemelaratan, dan ketika peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut menggambarkan ya, ciri-ciri daripada orang yang benar, dan mereka itu adalah orang-orang yang takwa. Nah, di antaranya ciri-ciri tersebut ya, dikatakan tadi, bukanlah suatu kebaikan menghadap ke arah barat ataupun ke arah timur. Yang dikatakan kebaikan, yang dikatakan kebaikan itu adalah beriman kepada Allah ya, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah, dan juga hari kemudian ya. Hari kemudian di sini hari akhir ya. Kita harus mengimani. Kemudian di samping itu juga
ya, mereka itu memberikan ya harta yang dikasihinya kepada karib kerabat ya, saudara-saudaranya, kepada anak yatim ya yang ada di sekitarnya, ya, kepada orang-orang yang miskin ya, yang kelaparan ya. Kemudian orang-orang yang di dalam musafir ataupun perjalanan. Dan orang yang meminta-minta pada yang pengemis ya kita kasih. Kemudian mereka memerdekakan hamba sahaya. Juga mendirikan sholat ya, 5 waktu minimal ya. Kemudian membayar zakat ataupun memberikan zakat. Kemudian menepati janji ya, orang tersebut menepati janji bila ia berjanji. Kemudian mereka bersabar ya. Sabar dalam segala hal ya, termasuk sabar atas kemiskinan mungkin yang dialami, sabar atas kemelaratan mungkin yang dialami, kemudian sabar juga dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Nah, itulah ya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar kalau kita mau bersabar. Dan itulah orang-orang yang benar ya. Dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Mari kita kaji ya kaitannya dengan ayat tersebut ya. Itu adalah salah satu ciri orang yang takwa. Orang yang takwa, orang yang benar, di antaranya ya kita perhatikan yatim piatu yang ada di sekitar kita ya. Kemudian hendaknya kita banyak-banyak ya bersedekah ya, memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Karena harta kita yang sebenarnya ya, katanya harta yang kita keluarkan di jalan Allah ya. Dan harta kita itu ya, yang kita miliki itu ada haknya. Sebagian kecil punya orang yang berhak menerima, yaitu orang yang miskin, orang duafa maupun anak yatim piatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu ayat sudah bisa menggambarkan ya, bagaimana sih orang-orang yang benar itu. Ya, yang jelas kita berusaha untuk menjadi orang yang benar. Benar sesuai dengan aturan agama yang ada, yaitu sesuai dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis. Kemudian kita juga kalau mampu mengikuti jalan Al-Quran dan hadis, insya Allah di dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Siapa yang paling takwa di antara kita? Tentunya kita tidak tahu. Mudah-mudahan sedikit ya, satu ayat ini bisa menggugah hati kita untuk bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.